咩料啊，Sir 你？Welcome to my class。Hai Besti, kembali lagi sama Kiki di channel Kepo Santuy. Kali ini kita bahas alur cerita film dengan judul Big Brother. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan tentara yang menjadi guru SMA. Di sini ia menghadapi murid-murid nakal dengan berbagai latar belakang masalah hidup, sampai harus berkelahi dengan petarung terhebat di arena Hong Kong. Sebelum mulai, yuk Besti jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya. Sekarang kita masuk ke alur ceritanya. Pria ini bernama Henry Chen. Ia baru saja kembali ke negara asalnya Hong Kong setelah menyelesaikan tugas militer selama bertahun-tahun di Amerika Serikat. Mulai saat ini, Henry berhenti menjadi seorang tentara dan memutuskan untuk memulai karir sebagai guru SMA di tempat ia dulu pernah sekolah, yaitu di SMA Tak Chi Secondary School. Namun, keputusannya terhalang karena Henry tidak memiliki ijazah pendidik, sehingga kepala sekolah Tak Chi hampir saja menolaknya. Kalau saja Henry tidak menunjukkan surat referensi yang ditandatangani langsung oleh pejabat tinggi sekolah tersebut. Henry pun akhirnya mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Tak hanya itu, ia bahkan ditunjuk menjadi wali kelas di salah satu kelas yang berisi murid-murid nakal. Pagi itu adalah hari pertamanya mengajar. Pak Henry begitu terkejut melihat keadaan kelasnya yang benar-benar kacau. Tidak ada satupun murid yang datang ke sekolah ingin belajar dengan serius. Bahkan untuk bisa berkenalan saja, Pak Henry harus bersusah payah karena merasa terus diabaikan dan terpaksa ia berkeliling mendatangi satu persatu siswa. Good morning。由今日開始，我係大家嘅。Ketika akhirnya murid-murid memperhatikannya, Pak Henry mulai menuliskan nama dan nomor WA di papan tulis. Tapi seluruh siswa malah menertawakannya karena tulisan tangannya jelek. Jadi dengan terpaksa Pak Henry harus menunjukkan skillnya di depan para siswa.咩料啊，Sir 你？Welcome to my class。Scene lalu beralih pada jam istirahat di gudang olahraga. Seorang siswa bernama Jack mengajak 4 temannya berkumpul untuk menghisap rokok. Kemudian datang segerombolan siswa dari tim basket yang berisi anak-anak orang kaya. Mereka ini selalu merendahkan Jack dan teman-temannya hanya karena Jack itu miskin. Di hari itu juga, Jack berniat membalas hinaan yang selalu mereka terima. Namun ternyata perbuatannya dilihat oleh seorang guru bahasa Inggris bernama Miss Liang. Miss Liang lalu memberinya hukuman untuk menyalin suatu kalimat sebanyak 20 lembar kertas. Keempat teman Jack yang lain juga ikut mendapat hukuman yang sama. Tapi bukannya nurut, kelima siswa tadi malah mengerjain balik Miss Liang. Pada esok harinya, sekolah ini mendapatkan kunjungan dari Departemen Pendidikan. Mereka datang untuk melakukan peninjauan karena sekolah itu memiliki reputasi terburuk di kota Hong Kong. Bahkan dari tahun ke tahun, jumlah murid yang masuk sekolah ini terus berkurang. Ditambah lagi setiap tahunnya tidak ada satupun siswa sekolah Tak Chi yang lulus ujian masuk ke universitas. Karena itu, Departemen Pendidikan setempat berniat akan menutup permanen sekolah ini. Di scene lain, ketika Pak Henry sedang berjalan menuju kelas, murid-muridnya sudah menyiapkan jebakan. Tapi dengan refleksnya yang sangat lihai, Pak Henry mampu menghindarinya. Setelah itu, ia menghampiri Jack dan memaksanya menyerahkan bungkusan rokok yang ia bawa. Pak Henry kemudian memberikan sebuah pertanyaan kepada salah satu teman Jack yang bernama Zulfa. Sebutkan 3 bahan yang terkandung di dalam rokok. Zulfa pun bisa menjawab dengan benar dan Pak Henry langsung memperbolehkannya pulang cepat.
Seketika kelas menjadi heboh karena yang lain ingin pulang cepat juga. Pak Henry lalu meletakkan satu batang rokok di atas meja para siswa. Tujuannya Pak Henry ingin menjelaskan tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Pak Henry berpikir, jika ia langsung menjelaskan kepada siswa, mereka tidak akan menganggapnya serius. Jadi, Pak Henry fokus pembicaraannya kepada murid-murid perokok saja tentang bagaimana tar bisa menumpuk di paru-paru. Karena gaya penjelasannya yang asik, murid-murid ini jadi tertarik untuk memerhatikannya. Setelah selesai menjelaskan, Pak Henry meminta mereka mengembalikan batang rokok yang ia letakkan tadi. Scene beralih. Pada saat jam istirahat di kantin sekolah, giliran anak-anak basket yang membalas perbuatan Jack dan kelompoknya. Akhirnya terjadi keributan di kantin. Dan hal itu berujung dengan dikeluarkannya Jack beserta keempat temannya dari sekolah Takji. Tentu Jack merasa keputusan kepala sekolah ini tidak adil. Kenapa hanya mereka berlima saja yang dikeluarkan? Sedangkan anak-anak dari tim basket yang selalu menghina mereka tidak pernah mendapatkan hukuman sama sekali. Setelah Pak Henry berhasil meyakinkan kepala sekolah, kelima bocah ini pun mendapatkan kesempatan terakhir untuk berubah sikap. Namun Jack sudah terlanjur kecewa dan memilih untuk tidak mengambil kesempatan tersebut. Pak Henry lalu berinisiatif untuk mencari tahu tentang latar belakang kelima anak didiknya tersebut. Dimulai dari siswa yang bernama Zulfa. Ia adalah putra seorang imigran asal Pakistan yang selalu mendapatkan diskriminasi ras. Ia memiliki cita-cita menjadi seorang musisi. Selanjutnya, siswa bernama Denan, yang kelahirannya tak pernah diharapkan sang ayah, karena ayahnya hanya ingin anak laki-laki. Walaupun Denan sudah berpenampilan seperti anak laki-laki, tapi ayahnya tetap tidak peduli. Apalagi saat Denan memiliki adik laki-laki yang lebih disayang oleh sang ayah. Murid selanjutnya yakni si kembar bernama Dani dan Kenny. Ketika keduanya masih kecil, ibu mereka kabur bersama pria lain yang lebih kaya dari ayahnya. Dan sejak saat itu, si ayah berubah menjadi pemabuk. Dari kecil, Dani terpaksa bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Sementara Kenny jadi terobsesi dengan video game hanya untuk mengalihkan kesedihannya. Dan kali ini murid terakhir yaitu Jack. Tapi Pak Henry tak bisa menemukan informasi apapun tentang latar belakang keluarga Jack. Jack bekerja sebagai waiters di sebuah restoran pada saat malam hari. Pada suatu malam, datanglah seorang pengunjung bernama Tuan Luo. Dia ini merupakan seorang pebisnis sekaligus pemilik sebuah arena pertarungan bebas di kota Hong Kong. Di sana, Tuan Luo bersama rekan bisnisnya membicarakan mengenai sekolah Takji yang akan ditutup oleh Departemen Pendidikan. Dan rencananya, Tuan Luo akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan bisnisnya. Ketika keadaan lengah, Jack diam-diam mengambil korek api emas milik Tuan Luo. Tapi dia ketahuan. Jack lalu dihajar sama anak buah Tuan Luo. Setelah itu, mereka menemukan kartu identitas milik Jack. Setelah dicek, ternyata berstatus seorang pelajar. Tuan Luo akhirnya memberikan sejumlah uang, serta menawarkan Jack pekerjaan yang menarik. Scene beralih ketika Pak Henry mengunjungi rumah Zulfa. Saat itu, Zulfa sedang melarikan diri dari kejaran para preman karena ia telah mencuri sebuah tiket konser. Ternyata tiket konser itu milik ayahnya sendiri. Pak Henry kemudian coba menyelesaikan keributan ini. Setelah itu, Pak Henry mengajak Zulfa ke tempat sepi untuk memberikan motivasi tentang cita-cita Zulfa sebagai musisi, sekaligus mengajarkan Zulfa cara memiliki mental sebagai musisi di atas panggung. Sementara itu, pada malam hari di rumah Dani dan Kenny, ayah mereka baru saja pulang, dan si ayah membuka pintu kulkas. Saat melihat stok bir habis, ia menyuruh salah satu anaknya untuk keluar membeli bir, tapi keduanya menolak. Sang ayah langsung marah dan mengancam akan mengusir mereka dari rumah. Keesokan harinya, Pak Henry datang menemui ayah mereka untuk menjelaskan tentang bahaya minuman keras dan menyarankannya untuk berhenti mabuk.
Mungkin dengan begitu, si ayah bisa mengembalikan hubungan harmonis bersama kedua anaknya. Sementara itu, di rumah Denan, ayahnya membelikan perlengkapan make up dan memintanya untuk berdandan seperti perempuan. Namun, Denan sudah muak dan terlanjur kesal. Dia pergi mengendarai mobil ayahnya. Tak lama, Pak Henry datang dan menghentikannya di depan gerbang. Pak Henry menasihati Denan serta melarangnya mengemudi karena ia belum memiliki SIM. Pak Henry lalu membawanya ke sirkuit go-kart dan tanpa Denan sadari, Pak Henry juga mengundang ayahnya. Mereka berdua pun adu balap. Sayangnya, mobil balap sang ayah Denan mengalami kecelakaan, tapi ayahnya cuma luka ringan. Tiba-tiba sebuah truk melaju dan menabrak mobil balap Denan. Untungnya, Denan masih sempat menyelamatkan diri. Hanya saja sang ayah jadi merasa bersalah dan terus menangis karena mengira sudah kehilangan putrinya. Di sini Denan baru tahu bahwa sang ayah sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Pak Henry membawa seluruh peserta didiknya termasuk Dani dan Kenny dalam sebuah kunjungan studi di pusat rehabilitasi. Di sana mereka sudah ditunggu oleh seorang mantan pecandu alkohol yang sedang menjalani proses rehab. Ternyata orang itu adalah ayah mereka. Dalam sebuah sesi wawancara, seorang murid menanyakan bagaimana awalnya sang ayah bisa menjadi pecandu alkohol. Ayahnya lalu menceritakan kalau hal itu bermula karena istri yang dicintainya pergi meninggalkannya. Dari situ ia mengalami depresi dan meminum alkohol untuk pelarian. Dia mengaku menyesal dan meminta maaf kepada kedua anaknya. Scene beralih, Jack akhirnya menerima tawaran kerja dari Tuan Lau. Tugas pertama Jack adalah memasukkan obat bius ke dalam minuman salah seorang petarung yang menjadi lawan dari pihak Tuan Lau. Meski awalnya Jack sempat ragu, tapi karena ia dijanjikan banyak uang, jadi ia terpaksa menerima tawarannya. Keesokan harinya, Pak Henry mendatangi rumah Jack. Di rumah itu, Jack tinggal bersama neneknya. Karena orang tua Jack sudah meninggal dalam kecelakaan. Sejak kecil, Jack dirawat oleh neneknya. Kemarin Jack bilang ke neneknya, kalau saat ini dirinya ikut kerja sampingan dengan seseorang di tempat latihan tinju. Mendengar itu, firasat Pak Henry udah nggak enak. Apalagi Pak Henry menemukan obat bius di dekat poster pertandingan MMA. Malam harinya, Jack melaksanakan tugasnya. Tapi sayang banget aksinya ketahuan oleh seorang penjaga. Jack akhirnya dihajar dan dikunci di dalam loker. Beberapa saat kemudian, Pak Henry datang untuk mencari Jack. Ia bertanya kepada para petarung apakah mereka melihat keberadaan siswa SMA di tempat tersebut. Tapi orang-orang di sana malah meminta Pak Henry untuk pulang. Sebelum meninggalkan tempat itu, ada suara Jack dari dalam loker, berontak dan meminta tolong, dan membuat Pak Henry langsung melancarkan serangan. Bahkan petarung terbaik arena bisa dikalahkan oleh Pak Henry. Call an ambulance! Setelah itu, Jack mencoba membicarakan kebenaran kepada polisi. Tapi Tuan Lo terus berkelit dan akhirnya lolos dari penahanan.
Setelah mendapat perawatan karena luka-lukanya, Pak Henry mengantar Jack pulang. Dalam perjalanan itu, Jack melihat neneknya sedang bekerja keras. Disitulah ia berniat untuk kembali ke sekolah dan belajar dengan giat agar bisa meringankan beban sang nenek. Sementara itu, setelah kejadian tadi malam di arena tarung bebas, berita perkelahian yang melibatkan guru SMA Takji menjadi viral. Kini murid-murid SMA Takji sangat menghormati Pak Henry, bahkan mengidolakannya. Scene menunjukkan kisah masa lalu Pak Henry saat berstatus pelajar di sekolah Takji. Dulu ia dikenal lebih nakal daripada mereka, dan bahkan dia jadi murid yang paling sulit diatur. Saking nakalnya sampai-sampai ia dipindahkan ke sekolah Amerika. Beberapa tahun kemudian, Pak Henry memilih untuk masuk tentara perang. Awalnya dia mengira bahwa perang bisa mendatangkan kedamaian. Ternyata ia salah. Ia lalu mencari tahu makna kedamaian dengan melakukan perjalanan keliling dunia sendirian. Suatu hari ia mengamati seekor burung elang, mengamati cara hidupnya, bahwa bagaimanapun dia pergi, elang itu pasti akan terbang kembali ke tempat asalnya untuk mengembangbiakan generasi penerusnya. Akhirnya Henry memutuskan kembali pulang ke Hong Kong. Ia menemui kepala sekolah Takji yang dulu, dan bapak inilah yang memberinya referensi untuk mengajar di sekolah Takji. Sejak Pak Henry jadi guru idola di sana, murid-murid jadi lebih giat belajar. Kini semuanya menyambut antusias ujian masuk perguruan tinggi yang sebentar lagi akan tiba. Tapi lain halnya dengan Kenny. Dia merasa kesulitan untuk fokus karena keseringan main video game. Karena itu, dia mendapatkan nilai pra-ujian paling jelek daripada semua murid. Pak Henry melakukan langkah pendekatan untuk membantunya belajar. Tapi Kenny sudah terlanjur depresi. Ia merasa dirinya paling bodoh, sampai dia nekat mau bunuh diri. Untung saja nyawanya masih bisa tertolong. Namun, media yang meliput kejadian ini melebih-lebihkan berita. Akhirnya, banyak orang tua murid melakukan protes ke sekolah Takji. Mereka menginginkan anaknya pindah ke sekolah lain. Sebagai wali kelas Kenny, Pak Henry menjadi orang yang paling disalahkan oleh Departemen Pendidikan. Kelayakannya mengajar dipermasalahkan. Akhirnya, Departemen Pendidikan memutuskan untuk mencabut izin mengajarnya, alias Pak Henry dipecat. Sejak hari itu, murid-murid kelas 3 SMA Takji sepakat untuk belajar lebih giat. Mereka melakukan itu untuk membuktikan kepada Departemen Pendidikan bahwa mereka telah salah memecat guru yang baik. Dan jika nantinya nilai murid-murid tahun ini bisa meningkat, maka bisa saja sekolah Takji tidak jadi ditutup. Kabar ini pun didengar oleh Tuan Luo. Dirinya terancam tidak bisa menjalankan bisnisnya jika sekolah Takji tidak jadi ditutup. Akhirnya tibalah hari ujian. Sebelum ujian dilaksanakan, murid-murid mendapat WA kalau Pak Henry akan menemui mereka. Mereka pun berkumpul. Namun ternyata itu adalah tipuan dari Tuan Luo agar murid-murid tidak bisa mengikuti ujian. Dan ternyata Pak Henry pun betulan datang ke sekolah. Dia ingin memberikan semangat untuk murid-murid sebelum ujian. Akhirnya Pak Henry jadi penyelamat bagi mereka. Saat berhadapan dengan Tuan Luo, akhirnya terungkap kalau sebenarnya Tuan Luo adalah teman sekelas Pak Henry zaman dulu, yang dulu tangannya ia patahkan ketika mereka berkelahi. Peristiwa itu pun mengubur mimpi Tuan Luo untuk menjadi seorang pianis. Sebenarnya Pak Henry terus kepikiran dengan apa yang pernah ia lakukan. Dan sampai hari ini ia masih merasa berhutang permohonan maaf kepada Tuan Luo. Untuk menebus rasa bersalahnya, Pak Henry menusuk kakinya sendiri, lalu menyampaikan permintaan maaf kepada Tuan Luo.
Di tempat lain, semua murid-murid SMA Takci akhirnya bisa ikut ujian tepat waktu. Dan dengan usaha dan kerja keras mereka dalam belajar, akhirnya semua murid lulus ujian. Pencapaian ini membuat Departemen Pendidikan tidak jadi menutup sekolah Takci. Mereka juga meminta Pak Henry untuk kembali mengajar. Di sisi lain, kondisi Kenny sedikit membaik. Dia berjanji pada ayah dan saudara kembarnya untuk belajar lebih giat demi mengikuti ujian tahun depan. Sementara itu, Tuan Lo kembali meneruskan hobi lamanya yang sempat ia tinggalkan. Ia mulai kembali lagi bermain piano, meskipun sudah tak sehebat dulu lagi. Dan film pun selesai. Jadi itu dia Besti, keseluruhan alur cerita film Big Brother. Semoga bisa menghibur ya, dan sampai jumpa di alur cerita lainnya. Bye Besti!